Hari ini memang kita belum berhasil untuk menemui Aisyah dan juga ibunya. Tapi nggak ada salahnya kita coba besok ya. Iya, Om. Terima kasih Setia. Selamat malam. Ya, Om. Udah. Kamu menemukan perempuan mantan selingkuhan kamu dan juga anak kamu yang gak jelas itu udah? Jaga ucapan kamu, Siska. Jangan pernah kamu ucapan mereka seperti itu. Terus, kamu maunya aku sebut apa mereka? Diam kamu! Kamu selalu aja ikut campur. Aku memang belum menemukan mereka. Tapi aku nggak akan menyerah mencari mereka. Dan nggak ada siapapun yang bisa menghalangi saya. Termasuk kamu. Hai. 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 Silakan, duduk. Kamu udah lama? Buat nungguin kamu. 5 menit itu rasanya kayak 5 tahun buat aku. But it's okay. Buat nungguin wanita secantik kamu. It's all worth it. Oh ya, Karin bilang katanya kamu mau nitipin barang sama aku. Kamu nitip apa? Buat siapa? Oh iya, aku mau nitip sesuatu buat kamu. Kamu gak keberatan kan? Kamu bisa nggak nge-keep barang ini untuk aku? Kamu simpan ini buat aku? Oke, aku bisa simpen ini buat kamu. Tapi kayaknya aku bakal banyak nitipin barang sama kamu. Aku harap kamu gak keberatan ya. Jangankan barang. Aku juga bisa simpan hati kamu di tempat yang aman kok. Di dalam hati aku yang paling dalam. Kamu tahu, aku gak akan biarin siapapun nyakitin kamu. Termasuk suami kamu sendiri. Aku cinta sama kamu. Karena aku terlalu sayang sama kamu, Bi. Dennis, please. Mas. Mama, Ma, Mama udah dengar kali salam.
Ya udah deh, Raisa ke kamar mama aja. Ma. Ma. Pa. Kok mama nggak ada? Apa ke kamar mandi? Ya, nggak ada juga. Pak, mama kemana, Pak? Bangun, Pak. Bangun. Bangun, Pak. Ya, Papa nggak dengar Karisa. Ya udah deh, Karisa bawa sebelah Papa aja. Thank you ya udah temenin aku. Sama-sama. Pokoknya, anytime. Kalau kamu ada masalah, kamu butuh aku. Kamu kabarin sama aku. Aku akan selalu ada buat kamu. Iya, makasih ya. Bianca. Good night. Good night. Syukurlah, Mas Dimas masih tidur. Bianca, kamu kenapa? Nggak apa-apa, Mas. Aku kaget kok ada Karisa di sini. Ya Allah, Karisa. Kamu ngeliat anak sendiri kok teriak-teriak, kirain aku ada apa? Iya, aku kaget. Maafin Karisa ya, Ma. Maafin Karisa ya, Pa. Habisnya tadi Karisa nggak bisa bobo. Boleh kan Karisa bobo di sini? Boleh dong, sayang. Sini, bobo. Yuk, kita bobo. Mama tadi habis dari mana sih tadi? Karisa bobo ya. Emang Mama habis dari mana tadi? Mama tadi habis dari kamar mandi.
Lapar deh. Mama sama papa masih bobo. Kaisa ambil susu coklat di kulkas aja deh sendirian. Hai sayang. Memo, Mama mana? Mama masih bobo Memo. Mungkin masih ngantuk. Soalnya Mama pulangnya malam Memo. Hah? Mama pulang malam? Emang Mama habis dari mana? Gak tahu Memo, tapi Mama semalam itu dandannya cantik banget Memo. Dandan cantik. Iya, Emang Mama pergi kemana kamu lihat? gak tahu Memo. Soalnya pas Kaisa nyariin Mama di kamar Mama gak ada. Pas Mama pulang, Mama pakai baju pergi loh Memo. Loh, emangnya Bianca kemana ya? Ya udah. Kalau gitu, Karisa sekarang tunggu di kamar. Kalau bisa Karisa mandi, ganti baju yang cantik, yang wangi. Nanti Memo ke sana, ya. Iya Memo. I love you. I love you Memo. Bye. Ya sayang. Dadah Memo. Bianca. Ngapain? Mama mau ngobrol sama kamu. Ayo. Sini. Ayo Bianca, ikut mama saya, ikut. Apa sih? Udah. Mama mau bicara sama kamu. OMG, itu Ibu Siska kenapa ya? Kok Bianca dikeret-keret sampai sebegitunya? Kepo deh, pasti ada apa-apa nih. Aduh. Ih, nyatanya kenapa jatuh? Atau pakai nyusup segala ke lantai? Udah deh, nggak usah ngomong. Bantuin. Iya, Nya. Aduh, astagfirullahaladzimnya. Aduh, gimana sih? Letoy banget sih kamu tuh. Nanti beratnya, saya nggak kuat atuh. Dietnya, biar badannya bagus gitu. Ke dapur kamu? Iya, Nya. Ke dapur. Iya, Nya. Ke dapur. Bianca, sini kamu. Sini. Apa sih, Mama masih ngantuk tuh, Ma? Iya, Mama tahu. Sekarang Mama mau nanya sama kamu. Kamu pergi kemana? Kata Karisa semalam kamu dandan cantik. Iya. Aduh, Karisa ngapain sih cerita-cerita sama Mama? Bianca, Mama tanya sama kamu. Kamu pergi sama siapa? Kemana kamu pergi? Aku cuma pergi ketemu temen kok, Ma. Lagian aku tuh suntuk banget. Mas Dimas udah gak ada Aisyah, tapi tetap aja masih bersikap dingin sama aku. Gimana aku gak kesel coba? Terus dia bisa-bisanya nyuruh orang untuk cari Aisyah. Belin kan? Semuanya keterlaluan ya. Nggak papa kamu, nggak Dimas, dan sekarang kamu keterlaluan. Kenapa jadi aku? Ya iyalah. Gimana pun juga, kamu itu statusnya masih seorang istri. Istri itu harus punya harga diri, Bianca. Nggak boleh kamu keluar malam-malam kayak gitu. Paham kamu? Iya, oke. Oke. Mama ada cara. Kamu harus buat Dimas benci sama Aisyah. Caranya gimana? Kamu pergunakan Setia. Oke. Tapi aku harus urus Karisa dulu, Ma. Kalau sampai Karisa ngomong sama Mas Dimas, habis aku. Bisa-bisa Mas Dimas curiga sama aku, ya kan? Iya udah, Ma. Oke. Tahu lah, kamu urus aja Bianca. Pusing Mama.
Sayang. Mama. Loh kok Mama jongkok? Sini Mama, duduk sebelah Karisa. Enggak ah. Mama mau kasih tahu sesuatu sama Karisa. Sayang, kamu tahu gak sih kalau tadi malam Mama sebenarnya kemana? Iya, Ma. OMG, jadi semalam Bianca pergi. Sini. Tunggu dulu. Ini rahasia ya. Sini. Jadi semalam Mama itu nggak pergi ke kamar mandi, tapi Mama pergi beli kado yang spesial buat kamu. Beneran, Ma? Iya. Tapi karena ini kadonya spesial dan surprise, berarti orang lain nggak boleh tahu. Karisa nggak boleh bilang siapa-siapa. Papa nggak boleh, Ma. Papa juga nggak boleh. Memangnya Bianca kemana? Kok pakai rahasia segala sampai nyogok Karisa pula dia? Iya, Mama. Karisa janji sama Mama bakalan nggak kasih tahu siapa-siapa deh. Janji? Iya, Ma. Pinter. Ini dia hadiahnya. Wah, bagus banget, Ma. Suka? Suka, Ma. Yeay, makasih ya, Mama. Aduh, nak pinter. Lega. Setelah ini Karisa pasti nggak akan nanya-nanya lagi. Dibuka. Ayo dibuka ya. Ini nih Mama bantuin buka. Tuh, cantik banget kan warna pink rambutnya, lihat deh. Wah, sepatunya warna merah, Ma. Iya, sama kayak sepatu Karisa yang baru kan? Iya, Ma. Cantik ya? Kayak Karisa cantik. Karisa. Hai. Karisa, cucu Oma. Aduh, lagi main apa ini? Lagi main boneka ya. Bonekanya lucu banget. Cantik. Cantiknya sama deh kayak Karisa tuh kan ya. Cantik. Karisa. Oma mau tanya dong. Semalam mama kamu pergi kemana? Kamu tahu kan? Bagus banget kan boneka Karisa? Oma kan nggak nanya itu. Kok malah jawabnya begitu? Ayo dong dijawab. Yuk, kemana mama kamu semalam? Ayo cerita yuk sama Oma. Karisa. Aduh. Kesel. Karisa, Oma nanya loh. Karisa, dijawab dong. Oma nanya nih. Ayo jawab ya. Mama kamu kemana? Ya. Anak cantik, anak pintar harus jawab dong kalau ditanya. Karisa. Soalnya banget. Like mother, like daughter. Keras kepala. Kok kosong kayak gini sih semuanya? Masa dia nggak ninggalin apa-apa di lemari ini? Impossible.
ada juga yang bisa aku pergunakan. Ini teh kemana tuh? Kalau hilang teh bahaya. Ampun deh. Kemana sih? Apaan sih, Trin? Ampun. Pusing saya teh kalau gini teh pusing. Di mana tuh? Di mana? Ada apa sih? Ada apa? Berisik banget. Kenapa? Itu nyonya, dompet saya teh hilang atunya. Perasaan teh saya tadi habis nyapu, jatuh kalinya di sini nyonya. Aduhnya. Dompet kamu hilang. Teriak-teriak cari di mana? Di situ apa di mana gitu? Di mana nyonya nggak bantuin saya cari atunya? Kirain apa? Berisik banget sih kamu. Ya. Ini dompet titiknya, alhamdulillah ya Allah. Masih rezeki ini tehnya. Makanya besok-besok ya, ini dompet kamu rantai terus kalungin di leher kamu biar nggak ada teriakan hilang-hilang lagi, paham? Nyonya. Nyonya, berisik. Saya dapat info bahwa Aisyah sebenarnya tidak bersalah, Pak. Dia cuma menanggung kesalahan dari orang lain. Dan orang itulah pembunuh Hans yang sebenarnya. Siapa yang kirim info seperti ini ke Setia? Lupa matiin air lagi.
Astaga, gimana ini? Tadi aku memang berhasil hapus SMS itu, tapi kalau orang itu hubungin Setia lagi dan kasih tahu semuanya, aku harus gimana? Bianca? Bi? Bianca? Kamu kenapa sayang? Hah? Hei, kamu kok gemeter gini? Kenapa? Kenapa cerita sama mama? Kenapa? Ada hal yang harus aku omongin sama mama. Ya, cerita sayang, cerita. Jadi Hans yang meninggal itu adiknya Setia pernah pacaran sama kamu? Mama jangan ngomong kayak gini, nanti semua orang denger. Bentar. Mama shock banget Bianca. Mama nggak ngerti. Coba tolong kamu jelasin ke mama. Itu gimana sih ceritanya? Hans, kamu bunuh atau? Kamu bunuh atau apa? Ya. Mama bingung nih. Berarti secara nggak langsung Aisyah itu nggak bersalah, Bianca. Kamu minta tolong sama Aisyah untuk mengakui perbuatan kamu. Jadi Aisyah yang menanggung semuanya. Gitu. Duh Bianca, gimana ini kalau sampai Ibu Lydia dan juga Setia tahu? Hancur kamu. Jangankan Lydia sama Setia, kamu bisa habis sama Dimas sayang. Aduh gimana nih? Satu-satunya cara adalah kita harus mengusir Lydia dan juga Setia dari rumah ini. Oke? Itu satu-satunya cara. Bianca? Kemana ya? Bianca? Iya mas. Salah satu jam favorit aku hilang. Kamu pindahin kotaknya ya? Enggak deh kayaknya. Aku mana berani sih utak-atik jam tangan kamu? Biasanya aku taruh di situ. Siapa yang ngambil ya? Jangan-jangan Jangan-jangan apa? enggak ah. Aku nggak mau ngomong sama kamu nanti dibilangnya aku seuzon nuduh-nuduh orang. Bianca, aku nggak akan nuduh sembarangan kalau nggak ada bukti. Pasti aku selidiki dulu. Kamu mencurigai siapa? Nggak mau mas. Aku nggak mau nanti aku dibilang nuduh tanpa bukti lagi. Nanti aja aku kasih tahu kamu kalau aku udah punya buktinya. Sayang, aku kan suami kamu. Kecurigaan terkecil pun kamu harus kasih tahu ke aku. Kamu ingat nggak waktu uang kamu hilang itu ketemunya di mana? Siapa yang tanggung jawab?
Kurang ajar banget itu si Bianca. Berani-beraninya dia ngomong kayak begitu. Itu kan berarti dia nyerang aku, nuduh aku. Bianca? OMG, keterlaluan banget. Maksud kamu ngomong kayak begitu apa? Kamu nuduh mama ya? Keterlaluan banget kamu. Untung aja mama dengar. Hah? Memang kamu punya saksi apa? Yang ngelihat mama ngambil jam tangan mewahnya Dimas? Hah? Ada nggak? Nggak ada kan saksinya? Tahu juga enggak mama di mana kotak jam tangan mewahnya Dimas? Yang tahu siapa? Hanya kamu sama Dimas. Jadi please, jangan sangkut pautkan mama dengan hilangnya jam tangan Dimas. Dimas, mama mohon sama kamu ya. Kamu harus percaya sama mama. Kalau kamu nggak percaya, ayo geledah kamar mama. Geledah sekarang. Geledah. Ma. Enggak. Mama, enggak Dimas. Ini menyangkut harga diri mama. Mama nggak suka kayak gini. Ayo geledah sekarang. Cukup. Udah Ma, aku nggak mau bahas ini lagi. Kalau memang jam tangan itu harus hilang, aku ikhlas Ma. Ya tapi Udah Ma, cukup. Mama nih dituduh-tuduh sama si Bianca ini. Gak enak banget sama mama. Apa-apaan sih jadi begini? Bianca, keterlaluan kamu ya. Mama tahu betul ya. Yang ngambil jam tangan Dimas itu adalah kamu. Tapi kamu timpakan perbuatan buruk kamu itu ke mama. Kurang ajar kamu tuh ya. Bener-bener kurang ajar, licik. Kamu lihat aja ya. Mama kali ini gak akan tinggal diam. Mama akan bikin perhitungan buat kamu. Catat itu ya. Terus mama mau apa? Kamu lihat aja apa yang akan mama lakukan. Yang pasti mama akan buat kamu hancur kali ini. Keterlaluan. Barang disimpan di kamar masih bisa hilang. Ada yang barang yang hilang. Pak Dimas, punten tuh tadi saya dengar ada barang yang hilang gitu Pak. Salah satu jam favorit saya hilang di kamar, Bi. Saya emang nggak ngambil Pak, sumpah saya nggak ngambil. Memangnya saya nuduh Bibi? Iya enggak. Permisi Pak. Mama jangan ngancem-ngancem aku kayak gitu dong. Justru kalau mama ngancem-ngancem aku kayak gitu, Mas Dimas kan makin curiga sama mama. Lagian, emangnya tadi aku nyebutin nama mama? Enggak kan? Aku bilang sama Mas Dimas, aku nggak mau sebutin nama Mas. Karena aku nggak mau, aku nuduh orang tuh sembarangan. Aku nggak mau suzon. Aku bilang gitu, Mas. Licik banget kamu ya, Bianca. Sumpah. Mama nggak nyangka kamu sejahat ini sama mama. Kamu itu sengaja kan membuat Dimas cenderung curiga sama mama. Omongan kamu itu secara tidak langsung nunjuk mama, Bianca. Papa, temanin Kaisa bikin rumah-rumahan buat mainan Kaisa yuk. Kamu minta sama Mama aja ya temeninnya. Karena Papa mau berangkat ke kantor. Tapi Papa nggak pernah lagi main sama Karisa. Bukannya begitu, Papa kan lagi sibuk di kantor. Tapi nanti Papa janji deh cari waktu buat temenin kamu main. Sekarang kamu main dulu sama Mama, oke? Iya, Pa. Dulu. Oke. Mama. Mama. Kok nggak ngerasa kamu? Sayang. Temenin Kaisa bikin rumah-rumahan buat mainan Kaisa yuk. Sayang, kalau bikin rumah-rumahan boneka kayaknya Bibi sama suster juga bisa deh.
Coba kamu main sama Bibi sama suster dulu ya. Iya Mama, apa-apa suster sama bibi Mama sibuk sendiri. Mama nggak pernah lagi main sama Karisa. Sayang, maafin Mama ya. Mama janji, abis ini Mama temenin Karisa. Tapi hari ini Mama nggak bisa. Maafin Mama ya, Mama bener-bener sibuk banget. Karisa main dulu sama Bibi sama suster. Nggak apa-apa ya? Iya Mama. Maaf ya. Hati-hati mainnya ya Karisa. Oh ya Bianca, ngomong-ngomong, Mama sempet dengar loh kalau kamu semalam itu pergi. Pergi kemana ya? Pergi kemana? Kemana? Hah? Kenapa? Kok diem aja? Oh, OMG, kamu jadi PPD ya? Pelangga-pelangga doang. Hah, kenapa? Itu artinya berarti ada rahasia, ya kan? Kamu ada rahasia nih. Oh, oke. It's okay, nggak masalah buat Mama. Kamu lihat ya, Mama akan bikin perhitungan sama kamu. Karena kamu udah jahat banget sama Mama. Suatu hari nanti Mama bersumpah, Mama akan bongkar. Mama bongkar semua rahasia kamu. Hah? Jangan main-main sama Mama makanya ya. Lihat, kita lihat nanti. Hah? Kurang ajar kamu tuh jadi menantu. Kok dimatiin sih? Enggak. Kalau aku cancel lagi bisa-bisa Dennis ngambek dan ngancem mau bongkar semuanya. Harus aku angkat ini. Halo Dennis, kenapa? Bianca. Akhirnya kamu angkat telepon aku. Hampir aja aku ke rumah kamu, tau gak? Jangan. Kamu jangan main-main ya. Main-main? Bianca, aku tuh gak main-main sama kamu. Aku tuh serius loh sama kamu. Bi, kita ketemuan yuk hari ini. Enggak, aku nggak bisa ketemuan sama kamu. Dengar ya, aku ini tuh sibuk banget. Aku harus ngajarin PR-nya anak aku, belum lagi ngurusin suami. Aku tuh udah nggak bisa ketemuan lagi sama kamu. Lagi juga aku nggak mau kamu nelfon aku nanti orang-orang pada curiga. Kamu tenang aja deh. Kamu tahu nggak? Kalau aku nggak ketemu sama kamu sehari aja, nggak lihat wajah kamu, aku tuh benar-benar, aku tuh kangen banget sama kamu. Aduh, Dennis, aku bener-bener nggak bisa. Aku hari ini tuh sibuk banget. Kamu kenapa sih selalu bikin alasan? Cuma sebentar aja kok. Enggak, aku tuh beneran sibuk. Ini aja anak aku udah ngambek. Gimana kalau nanti kita cari waktu untuk ketemuan, oke? Kalau aku udah nggak sibuk ya? Bye. Bianca? Siapa yang nelfon kamu, sayang? Nggak ada, dari asuransi, mah. Ayo, mah. Temenin aku masak yuk. Aku mau bikin masakan yang enak buat Mas Dimas. Yuk. Apa? Dimas. Wah, syukurlah. Kamu berhasil selamat. Papa juga gak menyangka ini. Ini betul-betul sebuah keajaiban ya. Alhamdulillah, Pak. Ya. Tapi di sisi lain, Papa kurang bahagia mendengar hubungan rumah tangga kamu dengan Aisyah yang saat ini sedang tidak baik-baik aja. Cukup, Pak. Nggak perlu membahas soal Aisyah lagi. Dimas,
sebagai suami, menurut Papa, kamu punya rasa kurang percaya yang sangat besar terhadap istri kamu, Aisyah, Dimas. Pak, aku sudah dikhianati oleh istri aku sendiri. Dia tidur dengan laki-laki lain di kamarnya. Terus aku harus gimana lagi, Pak? Kamu bilang Aisyah mengkhianati kamu. Memangnya kamu menyaksikannya sendiri? Hah? Enggak kan? Aku memang gak lihat langsung, Pak. Tapi Bianca, Mama, mereka saksinya. Dan Setia juga gak membantah. Apa itu masih kurang bukti-buktinya? Dimas, gini ya, gunakan logika kamu, San. Pada saat mereka tertangkap basah, apakah mereka berdua dalam keadaan tidur nyenyak? Kalau mereka dibilang selingkuh, kok mereka bisa santai sekali? Bisa bangun siang. Dan Papa rasa, Setia itu bukan orang yang bodoh. Kalau Setia ingin melakukan hal yang keji seperti itu, ya ngapain di rumah, Dimas? Bisa aja Setia cari hotel atau tempat lain. Papa ini pernah muda, Dimas. Semasa muda Papa juga banyak melakukan kesalahan. Maka dari itu Papa nggak mau melakukan kesalahan yang sama. Papa rasa saat yang paling tepat sekarang adalah kamu mengikuti kata hati kecil kamu, Dimas. Supaya kamu nanti tidak akan menyesal. Dan jangan pernah mudah percaya dari apa yang kamu dengar. Kadang yang kamu lihat pun belum tentu benar. Buka mata kamu. Dimas. Ingat pesan Papa baik-baik. Jarak otak ke hati itu cuma 30 cm. Sangat dekat. Tapi kadang itu menjadi jarak terjauh yang harus ditempuh seseorang dalam seumur hidupnya. Pak Dimas, dengar saya nggak, Pak? Iya, Pak. Saya setuju dengan yang Bapak katakan. Setuju gimana, Pak? Saya ini lagi komplain, Pak, sama proyek yang kita jalani ini. Nggak ada progres, Pak. Jadi, kalau Bapak setuju, berarti perusahaan Bapak yang nggak bener. Maaf, Pak. Maksud saya bukan begitu. Jadi saya rasa Anda itu nggak serius untuk nangani proyek ini. Kalau gitu, kita batalkan aja perusahaan kita kerja sama kita ya. Yuk. Kenapa aku selalu mikirin Aisyah ya? Sebaiknya aku cari udara segar dulu. Ya udah lu kasih tahu ke daerah mana aja lu tadi cari Aisyah. Hah? Jalan Jeruk. Ya terus Anggrek. Lu udah sisirin semua kan Jakarta Utara? Pokoknya lu sisirin itu semua daerah di Jakarta Utara. Ya. Ntar kabarin gue lagi. Ya udah, gue tungguin infonya. Dim, apa-apaan lo? Hah? Kamu masih tanya? Setia, di dunia ini perempuan banyak. Kenapa kamu masih mencari istri orang?
Lo juga udah punya istri kan, Dim? Dan lo masih mau sama perempuan lain. Masih kurang puas, Bos. Lagian lo juga nggak bisa ngebahagiain Aisyah. Lo terus-terusan salah paham sama dia. Bahkan untuk percaya sama Aisyah aja lo nggak mau. Dan lo nggak bisa percaya sama dia. Buat apa lo nikahin dia? Mendingan gue aja yang gantiin posisi lo. Ini seperti yang lo lakuin sama Aisyah. Hancur karena lo. Dan gue akan membuatnya jadi bersatu lagi. Mbak, pinjam isolasi sama gunting ya. Ini, sorry. Lo lihat kan, utuh kembali. Itu yang akan gue lakuin terhadap Aisyah. Ini WA grup arisan pada lucu-lucu banget sih. Aduh, siapa sih? Orang lagi asik WA-an sama teman-teman. Ganggu banget. Ini pada kemana lagi si Titin nih? Si keluar juga sendiri. Heh, siapa kamu? Kok bisa masuk ke depan rumah saya? Memang nggak dihadang sama security? Nggak ada tuh, Bu. Gajinya Maaf, Bu. aja yang gede. Ini saya ada paket buat Bu Lydia. Paket buat saya? Iya. Ini paketnya, Bu. Sebentar. Perasaan saya nggak pesen paket di online deh. Aduh, maaf, saya cuma nganter doang, Bu. Aduh, besar banget ya. Coba. Aduh, berat. Bawa masuk dalam aja ya. Sini, Mas. Sini. Taruh di sini ya. Aduh, ya ampun, mimpi apa sih? Surprise banget ini. Iya, di sini. Oke, thank you. Tarap. OMG, ini barang-barangnya bagus banget. Aduh, silver, lucu nih, bisa dipakai. Asik, apalagi nih? Aduh, ada perhiasan juga. Ada apa ini? OMG, suka banget. Ini pasti desainer yang bikin. Terus ini apa lagi ini? Oh, so cute. Lucu. Aduh, ya ampun, siapa sih yang ngasih ini ya? Gak ada namanya. Duh, mulia banget ya hatinya. Aduh, suka. Bisa dipakai deh ini. Teman-teman, dan ini lagi. Perhiasannya bagus. Ini bagus banget. Mewah. Tarap. Cantik, pasti mama akan jadi yang paling. Mama habis belanja? Mama gak belanja, Dimas. Ini hari yang bahagia banget deh buat mama. Karena tahu-tahu ya, ada orang yang kirim barang-barang ini buat mama, tapi nggak tahu orangnya siapa. Mungkin ya. Ini yang ngasih. Oh iya, teman-teman arisan mama kali ya. Karena tahu banget selera Ini dia. mama. Ya. Kok kamu masih di sini? Ngapain? Maaf, Bu, ini barangnya dibayar dulu, Bu. Soalnya ini COD. What? Iya. Cash on delivery, Bu. Jadi artinya saya nggak harus bayar gitu? Iya, Bu. Aduh, kamu kenapa nggak ngomong dari awal? Ngomong dong, tau gitu kan saya nggak akan terima. Ini, ambil. Saya
Saya nggak pesen. Saya nggak pesen ya. Nggak bisa, Wah, Bu. ini pemerasan. Nggak bisa. Ibu kan udah buka kemasannya. Kalau itu sudah kebuka berarti ibu sama dengan membeli, Bu. Kamu jangan Ibu meres harus saya. bayar. Kamu meres saya ya. Saya nggak pesen, kenapa saya Bu, jadi harus yang bayar? ibu yang salah. Bawa saya bilang. Bawa. Ibu yang salah kok. Enggak. Bu. Bawa saya bilang, saya nggak pesen. Nggak. Saya panggil security nih ya. Saya nggak akan pergi kalau belum dibayar, Bu. Keterlaluan kamu ya. Security mana ini semuanya? Mama, udah bayar aja, Mama. Mama kan punya uang banyak dari hasil jual jam tangan aku kan? Ngomong apa kamu, Des? Please ya, Dimas, kamu jangan percaya sama omongan hasutan isi Bianca itu ya. Mama nggak ngambil jam tangan kamu, Mama nggak jual, Mama nggak... Udah lah, Ma. Aku nggak mau ribut sama Mama. Sekarang Mama bayar. Jangan nyusahin orang. Maaf ya, Mas. Iya, nggak apa-apa, Pak. Nih Mas, kamu lihat ya. Ini uang Mama ya, bukan uang hasil dari nyolong jam tangan kamu. Nih, lain kali bilang kalau misalnya itu COD. Iya, makasih. Iya Bu. Sana pergi kamu cepat. Misi, sana pergi. Pemerasan kamu itu ya namanya. Nih Mas, kamu dengar ya. Kamu jangan berpikir Mama itu nggak punya uang. Jangan kamu berpikir Mama nggak punya tabungan. Kamu pikir Mama ini gembel apa? Nggak mampu buat beli Ma, apapun. cukup. Aku tetap nggak percaya itu uang Mama. Dimas, kamu dengar ya. Mama nggak nyolong jam tangan kamu. Dimas, Mama bukan maling. Dimas, kamu dengar omongan Mama. Setia. Aduh, benar-benar deh Mama pusing banget. Ini kayaknya Mama dikerjain deh. Mama nggak pesen barang ya. Tapi tahu barang-barang online ini dikasih ke Mama. Terus Mama yang harus bayar. Jadi Mama kayak dihasut deh. Mama dijebak deh. Ini pasti ada apa-apa nih. Ini kurang ajar banget nih. Nggak bisa dibiarin. Iya kan? Bener nggak? Dijebak kan kalau kayak gini namanya Mama kan? Iya kan? Setia, kok kamu malah begitu sih sama Mama? Setia! Gue nyari Aisyah kemana-mana seharian, tapi nggak ketemu. Ya, gue minta doanya aja supaya Aisyah ketemu. Dimas, Setia. Saya mau bicara sama kalian berdua, bisa? Ada apa, Ma? Gimana ya ngomongnya? Sedih sebenarnya. Belakangan ini mama kalian tuh sering lupa-lupa loh. Contohnya, pas pesan paket, barangnya sampai, dibilangnya nggak pesen. Terus marah-marah. Aduh, ini jadi masalah serius nih. Gak bisa dibiarin. Ada baiknya kalian itu bawa mama kalian ke dokter untuk berobat. Jangan dibiarkan ya. Nanti jadi masalah serius, itu bahaya loh. Terima kasih, Ma, atas perhatiannya. Bu Siska, sembarangan banget kamu ngomong ya. Hah? Berani-beraninya kamu bicara seperti itu sama anak saya? Saya tahu banget ya. Kamu ini semua yang merencanakan kan? Barang-barang tadi itu pasti kamu yang pesan kan? Udah kamu jebak saya. Kamu selesai. Maksud kamu. Udah. Cukup. Jawab. Aduh, kayak gini nih, suka marah-marah, bahaya loh mama kalian. Cepat dibawa ke dokter ya sayang ya. Ih, kurang aja. Lepasin mama. Dia harus sendiri. Kita ke kamar ya. Jaga mulut kamu ya. Jangan cepat. Udah lepasin mama. Mama harus jelasin ke dia. Ma, udah. Gak bisa mama gak terima. Kenapa ya mama kamu itu? Ya ampun. Maafin Mama ya. Ya Dimas. Mam. Ngapain kamu bawa aku? Mam, hey, udah. Udah.
Mama harusnya tadi bisa jaga sikap di depan mereka. Setia, gimana Mama bisa jaga sikap? Dia itu jelek-jelekin Mama, fitnah Mama, ngomongin Mama yang gagal. Jadi Mama wajib bela diri, ngerti gak? Mam, nih, dengerin, Mam. Dengerin Setia. Kalau Mama meledak-meledak seperti ini, yang ada mereka nganggap Mama tuh semakin buruk. Setia, kamu nggak tahu sih, ini semua akal-akalannya si Bianca. Dia itu jahat banget sama Mama. Dia sengaja mau jatuhin Mama. Dia sama mamanya itu sekongkol, mau ngejebak Mama. Mam, ngejebak. Iya, udah. Ngejebak. Iya, udah cukup, Mam. Ya. Mam, jangan sampai Dimas beneran bawa Mama ke rumah sakit untuk cek otak Mama. Apaan sih? Cek otak. Sekarang kalau kamu digituin, kamu marah nggak? Wajar dong Mama marah. Gimana sih? Mama diomongin enggak? Setia. Jangan bikin Mama tambah emosi deh. Mama udah capek banget deh. Sumpah capek banget. Setia. Aku mau bikinin masakan spesial buat Mas Dimas. Selfie dulu biar diupload di medsos. Upload. Sip. Ya. Aduh. Kosong deh. Iya. Aduh. Gagal ya bikin masakan buat Mas Dimas. Gimana sih? Kamu kok rame banget masak? Kenapa sayang? Nah ini loh aku udah niat mau masakin buat Mas Dimas tapi kosong. Udah, nggak apa-apa. Nanti Mama minta tolong Bibi aja, ya. Ibu Bianca, punten Bu, di depan teh ada yang nyariin Ibu. Siapa? Tadi teh namanya siapa ya? Namanya teh Pak Denis, Bu. Denis. Iya. Sebentar ya. Hai. Kamu ngapain sih kesini? Ya memangnya kenapa kalau aku kesini? Aku mau ketemu sama kamu. Bianca? Siapa Bianca? Ini... Perkenalkan, saya Denis, Bu. Siska. Saya sempat ditelepon oleh Ibu Bianca untuk jadi guru les privat untuk anaknya. Namanya Karisa, kan? Oh iya, saya ingat. Pak Denis ya? Ya mungkin Ibu lupa ya kalau kita udah janjian hari ini untuk hari pertama ngajar anak Ibu. Oh iya, kayaknya saya lupa kasih tahu Karisa kalau hari ini tuh ada guru les baru. Jadi, gimana kalau nanti aja datang lagi ya? Oh, guru les baru untuk Karisa. Iya. Oh ya udah, Mama tinggal dulu ya. Iya, Mama. Permisi. Udah cepet. Bianca. Pergi. Ya kenapa sih? Aku kangen banget sama kamu. Kamu nggak mau ketemu sama aku, ya aku terpaksa ngelakuin ini semua. Aku nggak mau ya, suami aku sampai tahu. Wah, kamu tenang aja, suami kamu nggak akan pernah tahu. Ya udah sana pergi. Ya udah, aku cabut dulu ya. Mau ngapain sih kamu? Aku nggak mau ya kamu ngelakuin kayak gitu lagi. Ya udah, aku cabut ya. Apalagi cepetan pergi. Balik sini. Aisyah, Dina. Dina. Aisyah.
Kemana mereka? Kemana dia? Papa? Papa? Papa Dimas. ngapain di sini, Pak? Papa tadi seperti melihat orang yang Papa kenal, tapi salah orang. Kamu sedang apa di sini? Aku mau pulang, tapi lihat Papa di sini. Papa yakin nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Papa nggak apa-apa. Mobil Papa di mana? Ada kok, Papa bawa mobil. Pak, biar aku antar Papa. Nanti mobil biar aku suruh supir yang ambil mobil Papa ya. Untung ada mama yang bantuin masak. Cium dong. Iya, Ma. Sama-sama sayang. Tapi kok Mas Dimas jam segini belum pulang ya? Yuk, coba kamu telepon dong. Kok nggak aktif ya? Mas Dimas kemana sih? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Mama tahu tuh Dimas kemana? Paling juga sok tahu. Ih, Mama bukannya sok tahu. Mama memang bener-bener tahu. Yang kasihan tuh kamu. Istrinya kok nggak tahu suaminya kemana. Tapi kalau misalnya nanti dikasih tahu bakalan shock nggak ya? Itu jantung dijagain, hati-hati copot ya. Jadi Dimas diam-diam pergi ke kampungnya Aisyah, cari Aisyah dan nggak bakal pulang ke rumah sebelum bener-bener ketemu dengan Aisyah. Ngenes banget ya. Turut berduka cita ya atas nasib kamu karena dari dulu sampai sekarang ternyata Dimas nggak bisa ngelupain Aisyah. Udah Bianca, kamu jangan dengerin berita hoax. Siapa tahu itu cuma bohong doang. Mendingan kamu telepon dulu aja, ya. Hoax? Ih, ya enggak lah. Saya nggak bakal bohong. Saya ini mamanya, jadi tahu betul, ya. Ya udah, coba telepon, coba. Malam. Halo, Pak Satpam. Coba lihat di ruangannya Pak Dimas, ada Pak Dimas nggak? Udah pulang dari tadi, Bu. Gimana, Bi? Gak ada. Aduh ya ampun. Puas deh. Hoax ya. Udah, Bi. Bisa diem nggak? Bisa diem Anggap nggak? aja nggak ada orang. Anggap aja nggak ada orang. Terima kasih ya, Din. Kamu sudah repot-repot antar saya. Sekarang sebaiknya kamu pulang. Kamu hati-hati di jalan. Pasti Bianca sama Karissa sedang nyariin kamu. Pak, kebetulan Mama Siska ada di rumahku. Aku telepon ya, biar Mama Siska pulang rawat Papa. Nggak perlu. Ini Papa hanya perlu istirahat aja kok. Ya, paling besok pagi juga sudah lebih baik lagi. Maaf Pak, kalau aku lihat kondisi kesehatan Papa masih belum begitu baik. Sebaiknya Papa cuti dulu dari kantor untuk istirahat. Gak mungkin cuti, Dim. Kerjaan banyak sekali. Ya, memang sih, belakangan ini kondisi kesehatan Papa sedang menurun. Ya, mungkin juga lagi banyak pikiran Papa juga. Makanya Papa lagi nggak bisa maksimal kerja saat ini. Padahal
Papa ada proyek besar yang harus Papa tangani. Kira-kira kamu berkenan gak kalau kamu bantu Papa untuk mengerjakan proyek besar ini? Kita kerjakan sama-sama. Selama aku bisa bantu, pasti aku bantu, Pak. Tapi sekarang yang terpenting adalah kesehatan Papa. Terima kasih. Baik, ya sudah. Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kok belum juga sih, Mas? Masya Allah, Ibu. Ih, Titin, lagi ngepel jam segini. Punten itu, Bu. Kenapa sih di sini semua orang tuh nyebelin banget? Bianca, kamu kenapa sih? Kok kamu ngomel-ngomel, marah-marah nggak jelas? Udah deh, makanya omongannya Mama Lydia itu nggak usah dipercaya. Apa? Udah, diam ya. Kamu yang diam. Kamu yang diam. Kamu dong. Diam. Nih, kalau menurut Mama, nggak mungkin Dimas itu nyari Aisyah ke kampung. Setia aja mau nyari Aisyah ke kampung itu dilarang kan? Udahlah, nggak usah terlalu banyak pikiran. Mana ada sih Mah istri yang bisa tenang kalau suaminya tuh kayak gini? Lagian kok Mama pusing lihat aku, mendingan Mama pulang aja. Kok kamu jadi sewot sama Mama? Ya habis Mama, bukan menghibur, malah bikin tambah pusing. Oh ya, kalau memang kamu lebih percaya sama hasutannya Mama Lydia, silahkan aja. Berarti kan Mama udah nggak dibutuhin di sini. Mama pulang aja ya kalau gitu. Terserah deh. Udah pulang kamu, Mas? Ingat juga kamu pulang ke rumah. Pulangnya sendirian? Kemana si perempuan itu, si pengkhianat itu? Nggak bisa kamu temuin dia? Nggak ketemu ya? Kamu ngomong apa sih, Bianca? Suami pulang kantor, bukannya bersikap baik, malah seperti ini. Oh, maaf ya, Mas. Aku selama itu udah bersabar sama kamu. Sabar banget. Tapi apa? Gara-gara perempuan itu, kamu tuh mencapakan aku, lupain aku, nggak perhatian lagi sama aku. Kamu bicara apa sih, Bianca? Kamu mau ungkit kesalahan aku? Sekarang gini, kalau misalkan ada yang kamu gak suka, kamu bicara sama aku, kamu ada masalah apa? Aku ini lagi ngomong masalah kesetiaan, Mas. Kesetiaan. Buat apa sih aku selama ini setia sama kamu, menjaga harga diri aku buat kamu? Buat apa kalau kamu, yang di pikiran kamu, di hati kamu, di kepala kamu semuanya cuma Aisyah aja. Gak ada tempat di hati kamu tuh buat aku tuh gak ada. Aku udah capek-capek, Mas. Aku udah berusaha mati-mati untuk mendapatkan perhatian kamu, tapi kamu gak pernah ngelihat aku. Aku masakin kamu, aku susah payah ke dapur masakin kamu. Kamu kemana? Kamu malah nyari dia kan? Kamu pergi nyari dia kan? Aku nyari Aisyah. Aku gak nyari siapa-siapa. Alah, udah lah, Mas. Kamu gak usah nutup-nutupin lagi dari aku. Aku udah tahu. Kamu pasti pergi cari dia kan? Kalau nggak kamu pergi kemana? Jam segini kenapa baru pulang? Astagfirullahaladzim. Jangan bilang kamu lembur ya. Aku telepon kantor kamu dan kata satpam kamu udah pulang dari tadi. Terus kamu kemana kalau kamu nggak cari dia? Hah? Kemana? Bianca, asal kamu tahu ya. Tadi aku ketemu papa kamu di pinggir jalan. Aku kasihan sama papa kamu, aku anterin dia pulang ke rumah. Udahlah, Mas, gak usah banyak alasan. Aku udah gak mau lagi denger semua kata-kata kamu. Semua perbuatan kamu tuh kamu kasih alasan. Alasan? Udahlah, Mas. Kamu tuh gak usah ya so baik. Karena aku gak akan percaya lagi semua kata-kata dari mulut kamu itu. Kalau kamu gak percaya jawaban aku, kamu gak usah tanya, Bianca. Ya kalau gitu sama aja. Buat apa aku berbuat baik sama kamu kalau kamu gak pernah ngeliat aku? Kamu gak pernah ngertiin perasaan aku, kamu gak pernah menghargai aku. Buat apa? Aku tuh udah gak sabar, Mas. Aku udah gak bisa sabar lagi sama kamu, aku udah gak tahan. Bianca, sekarang kamu coba telepon papa kamu. Omongan aku bener apa enggak? Buat apa lagi? Aku udah tahu kamu bohong. Ngapain aku telepon papa? Gak ada gunanya.
Aku bingung sama kamu mau sampai kapan sih? Sampai kapan kamu bisa ngerelain dia? Mungkin kamu nggak sadar ya, Mas. Kalau selama ini yang ada di hidup kamu, yang selalu mendampingi kamu dalam susah dan senang tuh aku sama Karissa, Mas. Tapi sekarang, gara-gara perempuan itu kamu campakin aku dan Karissa. Bianca, kamu jangan bicara kamu ya. Aku nggak pernah mencampakkan kamu dan Karissa. Kamu jangan mengada-ngada. Aku ngapain ngada-ngada? Emang itu kenyataannya, tapi kamu nggak Diam, pernah mengatakan. diam Bianca, diam. Bisa diam nggak sebentar? Mama, Papa. Sayang. Jangan berantem dong Mama, Papa. Karissa takut. Dimas, Bianca, jangan berantem depan anak dong. Kasihan Karissa ntar ketakutan. Kamu jangan pernah ikut campur sama urusan rumah tangga saya ya. Kenapa? Berhenti. Maafin papa ya sayang. Ayo ikut papa. Mam. Ayo ikut setia. Apaan sih? Ikut kemana? Mama jangan keterlaluan ya. Ketawa apa sih? Mam, bisa ya Mama ngeliat orang berantem kayak gitu senyum-senyum? Hah? Kenapa Mama nggak bisa biarkan sama Dimas? Ada Karissa di sana, Mam. Udah deh Satya, kamu nggak usah belain mereka. Kayak kamu nggak suka ribut aja sama Dimas. Mam, aku ribut sama Dimas itu karena ada alasannya. Dan aku nggak pernah sengaja cari masalah sama Dimas. Aduh. Oh gitu ya. Sekarang kamu inget-inget dong. Kamu itu ngerebut istrinya Dimas. Emang itu namanya bukan cari masalah ya? Apa itu namanya ya? Aku lupa deh. Apa tuh? Itu masalah yang lain. Udah deh, Setia, udah ya. Apapun itu, harusnya kamu tuh sadar ya. Dimas itu bukan siapa-siapa. Dia saudara tiri kamu. Gak ada hubungan darah sama sekali ya. Kamu anak kandung mama. Sedangkan Dimas ya anak kandung papanya sendiri. Oke? Jadi kamu gak usah so baik. Gak usah belaga jadi adik yang baik, yang perhatian ya. Dan satu lagi, Dimas, lihat mama. Lihat. Mama rasa kamu gak perlu banget cari-cari Aisyah lagi. Gak penting, gak ada gunanya. Udah gak ada duitnya itu perempuan ya. Aku cari Aisyah bukan karena uang. Ya, Mam. Tapi karena ada alasan lain. Dan aku akan cari Aisyah sampai ketemu. Alasan lain, kasih tahu keras kepala banget. Batu. Sayang, jangan sedih lagi. Sebentar lagi kan makan es krim. Iya, Pak. Permisi, selamat malam Pak, Dek, ini es krimnya. Selamat menikmati. Terima kasih ya. Papa kenapa berantem sama Mama? Karissa takut, Pak. Karissa nggak mau lihat lagi Papa sama Mama berantem lagi. Maafin papa ya sayang. Papa janji, papa nggak akan pernah berantem lagi sama mama. Tapi kenapa Papa sama Mama sayang teriak-teriak? Apa Papa udah nggak sayang lagi sama Mama? Karissa, kamu masih kecil sayang. Nanti kalau kamu sudah dewasa, kamu pasti akan ngerti. Jadi Papa akan cerai sama Mama. Cerai? Enggak, papa nggak akan cerai sama mama. Tapi sebentar, kamu dapat bahasa dari mana cerai seperti itu? Dari teman Karissa. Teman Karissa pernah cerita sama Karissa. Kalau sebenarnya itu mama papanya dia itu cerai. Dia jadi sedih, Pak. Dia nggak bisa lagi meluk papanya. Karissa nggak mau kayak gitu, Pak.
mau. Sayang, Papa janji, apa yang kamu takutkan gak akan terjadi. Kita akan tetap sama-sama. Sama Papa, Mama, dan kamu. Ya. Kalau janji kayak gini caranya, Pak. Iya. Janji. Janji. Sekarang, karena kamu gak mau makan es krimnya, berarti buat Papa semua. Terus Karisa mana, Pak? Ini kan udah malam, kamu gak boleh makan es krim. Karisa juga mau, Pak. Nih. Buka dulu sebentar. Coba bukain ya. Oke. Hup. Enak. Papa ingat ya, Papa harus baikan lagi sama Mama. Iya. Papa baikan sama Mama ya, sayang, nanti ya. Sekarang kamu tidur. Iya, Pak. Jadi, Aisyah itu adalah anak kandungnya Pak Irwan. Apa, Mam? Aisyah anak kandungnya Pak Irwan. Anak kandungnya. Apa itu alasannya Pak Irwan? Tiba-tiba dia jadi baik sama Aisyah dan Ibu Dina. Itu. Kalau benar Aisyah anaknya Om Irwan, berarti Bu Dina Istri simpanannya Pak Irwan lah. Apalagi gitu. Astaga. Kenapa jadi rumit banget sih keluarga ini, Mam? Aisyah sama Bianca itu sama-sama anaknya Pak Irwan. Itu artinya Aisyah juga selevel sama Bianca. Jadi sangat mungkin Aisyah tinggal di sini lagi. Dan karena kalian semua udah bikin masalah besar sama saya, lihat ya, saya bersumpah